حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu lupa ya untuk memeriksa apa yang kurang-kurang masalah ini. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa syirku yanqasimu ila qismain, akbar wa asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Fahaddu syirkil akbar huwa taswiyatu ghairillah billah. Batasan syirik besar adalah upaya untuk, yaitu perbuatan orang untuk menyamakan selain Allah dengan Allah, fi ma huwa khasun billah, di dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah. Yaitu apa? Sebagaimana penjelasan dari Syekh As-Sa'di, yaitu segala jenis ibadah kalau dia itu diberikan kepada selain Allah, maka dia masuk kepada syirik besar. Salat untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, tunduk, yaitu rukuk dan sujud untuk selain Allah. Demikian pula apa, bernazar untuk selain Allah, ini syirik besar. Tetapi kalau dia itu adalah sarana yang menyebabkan masuk kepada syirik besar, maka sarana ini adalah syirik kecil. Atau dia itu meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ini adalah syirik kecil. Kenapa? Karena masing-masing dari ibadah adalah untuk Allah, jenis-jenis ibadah. Maka kalau dia diserahkan kepada selain Allah, maka ini masuk kepada apa? Syirik besar. Syirik kecil hanya masalah apa? Sebab dan sarana. Ini definisi secara umum untuk membedakan antara syirik besar dan syirik kecil. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim dalam Al-Jawabul Kafi yang ke-90, muka surat 90, huwa at-tashabbuh billah. Ini yang pertama, yaitu menyerupakan diri dengan Allah, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la. Dalam masalah rububiyah, aku adalah Rabb kalian yang tertinggi, menyerupakan diri dengan Allah. Atau seperti ucapan Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada sesembahan untuk kalian selain aku. Ini menyerupakan diri dengan Allah dalam masalah uluhiyah. Qal au tashbihu ghairihi bihi, atau menyerupakan selain Allah dengan Allah. Seperti yang disebutkan tadi, masalah apa? Yaitu sholat kepada selain Allah, sengaja rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ini berarti apa? Menyerupakan selain Allah dengan Allah. Karena segala ibadah tadi diberikan kepada sesembahan, ternyata dia memberikan kepada yang lain. Berarti dia menyerupakan yang lain tadi dengan Allah. Wa ta'rifan mutaqariban, dua definisi ini saling berdekatan. Masalah syirik besar. Wa amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fahadduhu ma warada fin nusus, maka definisinya adalah apa yang datang di dalam nas-nas, tasmiyatuhu syirka, dia dinamakan sebagai syirik, walam yasil ila hadis syirkil akbar, tetapi dia tidak sampai kepada batasan syirik besar. Dan ini juga definisi yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti itu. Cuma orang masih akan pening, dinamakan syirik tapi tidak sampai syirik besar. Berarti bagaimana itu? Makanya memang harus memahami tentang apa? Bagus kalam dari Syekh As-Sa'di itu di dalam kitab Al-Qaulus Sadid. Dan kata Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala, memang kita tidak tahu sebelum Syekh As-Sa'di siapa yang mendatangkan lafaz itu, dan memang itu adalah definisi yang paling bagus dan paling jelas untuk syirik kecil. Yaitu apa? Dia itu sebagai sarana terhadap untuk masuk kepada syirik besar. Dohirnya dia tidak langsung dikatakan syirik, tetapi apa? Dia akan menyampaikan orang kepada syirik besar. Dan memang Syekh As-Sa'di juga menyebutkan apa yang disebutkan di sini tadi, yaitu di dalam dalil-dalil disebutkan itu sebagai suatu kesyirikan, tetapi apa? Dalil yang lain menunjukkan orangnya tidak sampai musyrik, menunjukkan perbuatan tadi bukan sampai syirik besar. Contohnya nanti akan kita baca, barangkali ada disebutkan contohnya di sini. Tayyib, qal wa yanqasimu asyirkul akbar ila qismain. Syirik besar terbagi menjadi dua macam, syirkun yata'allaqu bidzatil ma'bud
wa asma'ihi wa sifatih. Yang pertama adalah syirik yang terkait dengan zat yang disembah itu, terkait dengan nama-nama dia, terkait dengan sifat-sifat dia. Wa qismun yata'allaqu bimu'amalatih. Jenis yang terkait dengan muamalah dengan Allah. Yaitu apa? Biasanya adalah kalau muamalah berarti apa? Syirik dalam uluhiyah, bentuk-bentuk peribadatan. Fanau'ul awal, jenis yang pertama, yang qasimu ila qismain, terkait dengan apa? Zat Allah dengan asma wa sifat. Yang pertama adalah syirku ta'til, syirik dalam masalah ta'til, yaitu mengosongkan Allah dari apa? Nama dia dan sifat-sifat dia. Yang kedua syirku tamzil, syirik dalam penyerupaan, berlebihan di dalam menetapkan asma wa sifat sampai apa? Menyerupakannya dengan makhluk. Allah Ta'ala punya nama Al-Malik, makhluk juga Al-Malik, berarti sama. Ya, ini nggak boleh. Fasyirku ta'til yang qasimu ila salasati aqsam, terbentuk percabangan. Syirik ta'til, pengosongan Allah dari nama dan sifat, ini terbagi menjadi 3 macam. Ta'tilul makhluk min khaliqih, mengosongkan makhluk dari penciptanya. Ini yang diyakini oleh apa? Orang-orang naturalis, orang tobaiyin, yang meyakini alam semesta terbentuk dengan sendirinya, terbentuk secara alami, yaitu apa? Tanpa ada pencipta. Yang seperti itu dia terbentuk sejak dari apa? Sejak dari makhluk bersel satu, kemudian membelah diri, membesar sampai akhirnya terbentuk makhluk-makhluk yang hebat. Kemudian apa? Suatu ketika entah apa yang terjadi, dunia hancur, kemudian terbentuk lagi dari awal lagi, tanpa ada pencipta dan pengatur. Naturalis dengan etis sama. Intinya sama. Cuma ateis intinya adalah meyakini tidak ada sesembahan, tidak ada pencipta. Naturalis dia meyakini alam semesta itu penciptanya adalah dia sendiri, yaitu diciptakan oleh alam semesta. Makanya terkadang ada kalimat-kalimat yang di situ mengandung syubhat. Alam mengaruniakan pada kita ini adalah karunia dari alam. Jarang sekali alam mendatangkan kepada kita orang yang sepandai ini. Ya, ini kalimat-kalimat yang kita tidak langsung mengatakan syirik, tetapi apa? Dia adalah pengaruh dari akidah tadi, akidah tobaiyin. Alam semesta diciptakan dengan tabiatnya sendiri. Kata alam semula jadi. Mungkin ya, anak tak lalu paham lafaz itu. Alam semula jadi, maknanya jadi dengan macam mana alam yang jadi sendiri. Dengan sendirinya. Ya. Ya. Baik. Wa ta'tilus shani' min kamalihil muqaddas. Yang kedua adalah mengosongkan sang pencipta dari kesempurnaannya yang disucikan. Memang orang ini meyakini Allah itu ada, pencipta itu ada, tetapi tidaklah dia itu maha berilmu, tidaklah dia itu maha kuat, tidaklah dia itu berdiri sendiri, tidaklah dia maha perkasa, tidaklah dia maha mendengar, dan seterusnya. Gimana dia mencipta tanpa ada itu semua? Baik. Sementara ciptaannya adalah ciptaan yang sangat indah. Bagaimana tanpa ilmu dan kemampuan dan tanpa iradah? Dengan cara apa mengosongkan kesempurnaan tadi? Bi ta'tili asma'ihi wa sifatih, mengosongkan nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Seperti apa keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah Ta'ala mawujud biwujudin mutlak. Maksudnya mutlak di sini apa? Memang Allah ada, tapi sama sekali tidak punya nama dan tidak punya sifat. Nah, semacam ini adalah apa? Tidak layak untuk disembah. Kenapa? Enggak ada kesempurnaan berarti. Nama pun mereka tolak. Nama pun tidak. Kemudian ketika ditanya bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, nama-nama itu, kata mereka itu adalah nama makhluk disandarkan kepada Allah min babil isti'arah dan majaz. Itu adalah nama makhluk semua. Nauzubillah. Jadi betul-betul Allah tidak punya nama. Kalau ditanya kamu menyembah siapa? Sulit juga. Akhirnya apa? Karena dia meyakini Allah tidak punya nama, akhirnya dia mendatangkan sendiri nama itu untuk Allah, yaitu apa? Illatun fa'alah. Yaitu apa? Kalau di dalam bahasa kita ketika kita diajari ajaran filsafat, causa prima. Enggak tahu apa pula itu. Illatun fa'alah, yaitu dialah alasan terbentuknya alam semesta ini dan dia sangat aktif. Tapi ketika dia ditanya lagi, apakah Allah Ta'ala itu memiliki fi'il, perbuatan? Dia mengatakan Allah itu qadim, sementara fi'il itu muhdas. Tidak mungkin pada zat yang qadim ada muhdas. Berarti Allah Ta'ala bukan apa? Bukan berbuat. Allah Ta'ala tidak punya fi'il. Nah, kemudian dia akan dibantah oleh para ulama. Syekhul Islam membantah,
Kalau Allah Ta'ala tidak punya fi'il, gimana kalian katakan Allah Ta'ala fa'alah? Nah, ini juga mubalaghah dari fi'il. Kacau sendiri mereka. Innahum lafi qawlim mukhtalif. Mereka di dalam perkataan yang berselisih sendiri satu sama lain. Yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan dari kebenaran orang yang memang dia sendiri hatinya condong kepada keberpalingan. Kacau mereka. Makanya ulama yang memang pandai dalam masalah ini, dia mampu membantah syubhat mereka dengan kaidah-kaidah mereka sendiri, dibalik sendiri senjatanya. Baik. Intinya adalah apa? Mereka mengosongkan dari Sang Pencipta nama dan sifat. Wa ta'tilu haqqi mu'amalati. Ini yang ketiga tadi, masalah muamalah. Yaitu apa? Allah Ta'ala hak dia adalah apa? Untuk disembah. Secara apa? Secara tunggal. Ternyata banyak dari mereka yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Nah, ini namanya apa? Syirik di dalam muamalah. Bahkan apa? Sebagian orang yang sudah semangat untuk muamalah dengan yang lain, maka dia tidak mau lagi muamalah dengan Allah. Dan ini ma'ruf dari kalangan apa? Para mubtadi'ah. Manakala mereka sudah merasa mendapatkan ketentraman ketika ibadah di masyahid, maka mereka akan meninggalkan masajid. Merasa kalau ibadah di mana? Di kubur-kubur tentram, di kubur para wali. Ketika di masjid, oh kami nggak dapat ketentraman itu. Itu berarti apa? Memang akidah kalian yang rusak, sehingga kalian membuka pintu setan sendiri. Demikian pula apa? Kami kalau minta pada Allah nggak langsung dikasih, tapi kalau kami minta ke kubur wali fulan langsung datang di hadapan kami. Akhirnya apa? Mereka malas muamalah dengan Allah, lebih suka muamalah dengan yang lain. Padahal itu adalah apa? Bagian dari makar Allah terhadap para durjana tadi. Bukan karena Allah Ta'ala pelit, tetapi karena memang mereka sendiri yang di dalam hatinya sudah ada keraguan terhadap kebenaran Allah, sehingga mereka mencoba-coba cari yang lain. Nah, sekalian disimpangkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka menyimpang, Allah Ta'ala sekalian simpangkan hati-hati mereka. Tayyib, wa qad taqaddamatil isyaratu ila dzalik, dan telah berlalu isyarat tentang masalah ini. Al-qismus tsani syirkut tamtsil. Jenis yang kedua, syirik di dalam masalah penyerupaan. Wa yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Tasbihul makhluqi bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan pencipta. Ini yang lebih banyak terjadi. Yaitu apa? Seperti keyakinan orang-orang Nasara, bahwasanya apa? Nabi Isa itu seperti Allah, mampu mencipta, mampu untuk apa? Mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk bahkan menghidupkan orang mati. Padahal Nabi Isa mengatakan ini biidnillah, untuk membantah para atibak kalian, dokter-dokter kalian yang memakai ilmu sihir itu, yang memamerkan kehebatannya, menciptakan ini, membuat itu, padahal itu hanyalah sihir. Maka Nabi Isa diutus untuk mendatangkan yang lebih hebat lagi, tapi beliau tetap mengatakan biidnillah. Maka apa? Sembahlah Allah yang mengizinkan terbentuknya ini semua. Nah, kemudian mereka justru malah menyamakan Nabi Isa dengan Allah. Demikian pula apa? Orang-orang musyrikun mengatakan apa? Yaitu patung kami mampu seperti ini, patung kami mampu berbuat itu, patung kami mampu mendatangkan orang yang hilang, dan semacam itu. Ini menyerupakan makhluk dengan Allah. Qal kasyirkin nasara wa abadatil ausan. Seperti kesyirikan orang-orang Nasara dan para penyembah berhala itu. Wa syabbahu ausanahum billah. Nggak ada wawunya. Syabbahu ausanahum billah. Mereka menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah. Bagaimana agar tipuan mereka berhasil? Walaupun kenyataannya apa? Jelas patung-patung tidak mampu berbuat apa-apa. Maka di antaranya adalah mereka kerjasama dengan setan. Setan diminta untuk nanti apa? Berbicara di dalam patung itu dan sebagainya. Yang minta bukan orang-orang bawahan, tapi yang orang atas. Orang atas tahu ini sebenarnya tipuan, tapi apa? Untuk apa? Untuk agar kita tetap dapat sumbangan banyak, dapat uang banyak, dan orang tidak lari, maka kita kerjasama seperti ini. Nah, orang yang bawah menyangka, oh ini memang betul, patung ini mampu mendatangkan ini, mendatangkan itu, mampu berbicara, dan seterusnya. Yang tidak mampu berhubungan dengan setan, maka dia akan membuat apa? Tipu daya. Seperti yang dilakukan oleh seperti yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang perbuatan yang dilakukan oleh para pendeta di Syam. Di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau menceritakan apa? Baru sedikit itu contoh-contoh tentang apa? Tipu daya dari para pendeta terhadap kegembalaan-gembalaan mereka itu. Memang layak dikatakan gembalaan, kambing-kambing yang tidak berakal, orang-orang Nasara itu.
Akalnya kemana? Akalnya sudah habis, digunakan, diperas untuk membuat apa? Membuat Nokia, membuat Apple, membuat apa itu alat-alat yang hebat-hebat itu. Sehingga untuk mengenal Allah sudah penat akalnya, tak paham. Akhirnya ditipu pendetanya. Dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu apa? Mereka di dalam acara-acara tertentu mereka akan datang ke sebuah kebun. Orang tidak boleh masuk ke kebun itu, tapi apa? Di luar kebun, yang di dindingnya itu ada apa? Ada patung Bunda Maria. Nah, dari patung Bunda Maria itu kalau orangnya memberi uang, nanti patungnya akan dari susunya itu akan dari teteknya akan keluar susu. Nah, kemudian mereka menadai itu dengan wadah, mengatakan oh ini berkah ini. Semakin banyak dia membayar akan semakin banyak apa itu susu yang menetes. Mengatakan oh ini air berkah. Nah, mereka akhirnya semakin mengagumi patung tadi dan menyembah patung Bunda Maria tadi. Makanya kenyataannya apa? Seringnya mereka mintanya imma kepada Bunda Maria, imma minta kepada apa? Kepada Isa, kepada yaitu Tuhan Anak. Dan terkadang mereka mintanya kalau perlindungan mintanya kepada apa? Kepada salib. Jarang mereka betul-betul langsung minta pada Tuhan Bapa, udah lupa dah. Minta pada yang lain. Baik. Makanya kemudian dibongkar oleh siapa? Oleh pemerintah di waktu itu, pemerintah Muslim waktu itu. Maka mereka memaksa untuk apa? Untuk masuk ke dalam kebun tadi. Ternyata apa? Memang di balik dinding yang tebal itu ada saluran air di situ. Setiap kali ada orang yang membayar, maka pendeta yang di dalam situ akan apa? Akan mengalirkan air susu dari saluran itu masuk ke situ. Kemudian di acara itu juga mereka akan masuk ke dalam sebuah gereja dan itu di malam hari. Gerejanya sangat tinggi dan lampunya ditutup. Kemudian apa? Ketika mereka sedang bernyanyi, memang mereka suka bernyanyi ya, ibadahnya memang nyanyi. Maka nanti akan turun api dari langit. Turun dalam bentuk apa? Api yang betul-betul bentuknya itu lurus ke bawah sampai tiba ke apa itu namanya pelitanya itu. Kemudian pelitanya akan menyala dengan terang. Maka ketika itulah mereka akan menjerit, histeris dan menangis. Merasa bahwasanya ibadah mereka itu didengar oleh yang di langit sana. Masih agak mending mereka yakin ternyata apa? Tuhan di langit. Beda dengan apa sebagian orang falasifah yang yakin Tuhan di mana-mana. Baik, tetapi apa? Tetapi ini adalah kedustaan. Ada seorang muslim yang dia yakin ini dusta ini. Nah, sebelum harinya itu, maka apa? Tanpa diketahui oleh para pendetanya, dia naik ke gereja itu. Lewat entah bagaimana, orang tidak ada yang tahu. Dia naik sampai ke bumbung. Nah, kemudian dia sembunyi, pengen lihat nanti malam ada apa sih? Bagaimana terbentuknya api itu? Ternyata apa? Dia sembunyi di tempat yang gelap tanpa ada yang tahu. Ternyata dia lihat memang sebelum petang atau sebelum malam itu gelap, ternyata ada seorang pendeta atau pembantu pendeta naik ke atas bumbung itu juga. Ada dia diam di situ. Kemudian apa? Ketika malam hari itu mereka sudah berkumpul untuk ibadah sampai tingkat nyanyian tertentu. Kemudian apa? Pendeta ini yang memantikkan api di atas tanpa diketahui oleh orang yang di bawah karena gerejanya sangat tinggi bumbungnya itu. Dipantikkan ke apa itu? Ada semacam tali yang sangat halus yang tidak nampak, kalau orang lihat tidak nampak. Nah, tali yang halus itu memang sudah dikasih semacam apa itu namanya, bahan pembakar itu. Petrol. Semacam petrol dan sebagainya. Nah, kemudian dikasih api dikit, kemudian apinya turun. Akhirnya apa? Orang yang di bawah memang mereka bodoh-bodoh, mereka histeris, merasa oh ini adalah apa? Adalah dari Tuhan yang di langit. Mereka menerima Tuhan yang di langit menerima permintaan mereka dan sebagainya. Dan juga di gereja di dekat situ ada seorang pendeta yang dia memang memposisikan dirinya sebagai wali Allah, tidak pernah keluar dan tidak pernah dilihat itu bekerja dan tidak pernah dilihat dia itu apa? Istilahnya mencari makan dan sebagainya. Selalu dia di situ. Tetapi tidak pernah dia itu kelaparan. Padahal tidak ada orang yang nampak memberi dia makan dan sebagainya. Kemudian apa? Orang-orang pun pada naik mengunjungi pendeta itu, mengagungkan dia dan sebagainya. Kemudian apa? Kemudian pendeta itu menampakkan karomahnya, yaitu apa? Ketika dia mengucapkan kalimat tertentu, nanti dari samping menara gereja itu akan tapi di dalam akan apa? Akan meninggi, akan tampak meninggi pokok kurma. Pokok kurma dalam keadaan kurmanya hidup dan dia itu penuh dengan buah-buahan kurma itu. Kemudian dia makan di situ. Kemudian dengan kalimat tertentu dia suruh kurmanya turun, maka kurmanya turun. Kemudian dia ibadah lagi. Mereka kagum, bertahun-tahun hidupnya hanya seperti itu.
Dengan apa? Dengan datangnya kurma yang ajaib itu. Nah, diteliti oleh sebagian muslimin, ternyata memang dia pandai dalam masalah fisika. Ada apa? Ada mekanisme ini, ada alat katrol begini dan seterusnya. Sehingga apa? Dengan memencet tombol tertentu maka dia akan apa? Akan naik dan turun itu pokok kurmanya itu. Dan masih banyak, ada beberapa contoh-contoh yang disebutkan Ibnul Qayyim di situ, tipu daya yang dilakukan oleh para pendeta itu. Nah, ketika para pendeta itu dipanggil oleh wali Syam, ana lupa di Syam yang mana, di wilayah Jordan atau yang wilayah Halab atau yang mana, ditanya, kenapa kalian begini? Kalian tahu ini dusta, ini bukan dari Allah. Mereka mengatakan, ya kami tahu ini semua adalah kedustaan, tapi inilah cara kami untuk menyatukan para gembalaan kami agar mereka tidak meninggalkan kami, harus mendatangkan keanehan-keanehan ini. Kemudian apa? Kemudian sang raja, sang wali di situ mengatakan kepada mereka, kalian harus bubarkan ini. Kalau tidak kami akan bongkar kedustaan kalian. Mereka mengatakan, oh jangan. Ini adalah untuk kemaslahatan agama kami. Kami siap memberikan Anda ufti yang banyak, dikasih uang yang banyak. Akhirnya apa? Karena dapat uang yang banyak, walinya nggak jadi untuk membongkar kebatilan orang-orang kafir tadi. Harusnya dibongkar agar orang tidak tertipu oleh orang-orang Nasoro itu. Maka Ibnul Qayyim menyayangkan kenapa mereka lebih memilih cinta dunia daripada cinta agama Allah. Cuma ya seperti itu, pemimpin muslimin banyak yang kalau kena riswah sudah langsung diam dia. Sejak dulu seperti itu. Akibatnya apa? Pembelaan terhadap agama lemah. Karena apa? Sudah dapat uang. Baik. Kita lanjutkan. Syabbahu awsanahum billah wa abaduha ma'ah. Mereka menyerupakan berhala-berhala mereka dengan Allah dan mereka menyembah berhala tadi bersama Allah. Baik. Al-qismus tsani tashbihul khaliq bil makhluq. Jenis yang kedua, dan ini tidak banyak terjadi. Ya, kenapa? Karena fitrah manusia, walaupun fitrahnya sudah rusak, tetap dia meyakini Allah itu zat yang maha sempurna. Yang lain diserupakan dengan dia, bukan dia diserupakan dengan yang lain. Karena selain Allah adalah apa? Tidak sempurna. Makanya tidak banyak orang-orang yang kesyirikannya adalah pola kedua. Kebanyakannya adalah pola yang pertama, menyerupakan yang dhaif kepada yang kuat. Adapun yang kedua ini yang jarang terjadi, tapi itu terjadi di kalangan orang-orang Yahudi, menyerupakan zat yang maha sempurna dengan makhluk-makhluk yang tidak sempurna ini. Tashbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan pencipta dengan makhluk. Makanya orang Yahudi dimurkai oleh Allah lebih daripada apa? Daripada makhluk-makhluk yang lain. Ka'an taqul, kita nggak suka lah, tapi ya ka'an yaqul bagusnya ya. Jangan dinisbatkan ke kita. Seperti dia mengatakan yadullah ka'aidina, tangan Allah seperti tangan kita. Atau seperti kata Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, seperti ucapan orang Yahudi, yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Seperti apa? Menyerupakan Allah dengan orang-orang yang kedekut, orang yang pelit itu. Atau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala yastarih yaumas sabt, Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari, kemudian hari yang ke-6 penat, maka perlu istirahat. Makanya istilahnya yaumus sabt, alim kita anil amal, Allah berhenti bekerja di hari Sabtu, istirahat tuh, perlu rehat. Alhamdulillah. Ini jahatnya mereka. Juga seperti apa doa orang Yahudi ketika mereka sedang duduk di dalam sholat mereka, sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Zimmah. Di dalam sholatnya orang-orang Yahudi mereka mengatakan ya Rabb istayqid ila ma tatanam. Itu dalam bahasa Arab, tapi ya untuk mereka ya dengan bahasa apa itu? Ibrani, kalau tidak salah Ibrani kah? Baik. Wahai Rabb, bangunlah, sampai kapan engkau tidur seperti ini? Yaitu apa? Karena sudah ratusan tahun orang Yahudi dijajah ditundukkan dan dikuasai oleh orang Romawi karena dosa mereka sendiri. Nah, mereka menyalahkan Allah tidak merubah keadaan dan seterusnya. Baik. Qal wa ainullah ka ayunina, ucapan seorang tangan Allah, mata Allah seperti mata kita. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Wa qad taqaddamatil isyaratu ila dzalik, dan telah berlalu isyarat tentang ini. Juga seperti orang-orang Yahudi, apa itu? Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk yang fakir. Sementara kami ini yang kaya. Buktinya apa kata mereka? Buktinya Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau memberikan hutang yang baik pada Allah? Kata mereka, oh berarti Allah fakir. Naudzubillah, lidah kotor.
Padahal jelas yang dimaksud adalah apa? Siapa yang mau bersedekah untuk para hamba, bukan kepada Allah. Untuk para hamba nanti Allah yang membalas. Baik, manakala pemberian itu tidak sia-sia, pemberian itu nanti akan dikembalikan dan berlipat-lipat, maka polanya adalah bagaikan apa? Memberikan pinjaman. Baik, jenis yang kedua besok insya Allah wallahu ta'ala a'lam.